Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Berkumandang Ensiklopedia Budaya Pro 4 RRI Surabaya, berkreasi tiada henti, terus mengabdi budaya itu pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo iya ngono. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berasal dari Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya dan sangat dikenal di kawasan bagian barat maupun tengah Nusantara. Ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya kemanusiaan lisan dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2005, keris senjata khas yang berkelok-kelok atau asimetri ini dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis. Jadi bagaimana perkembangan fungsi keris dewasa ini? Sahabat budaya, kita akan mencari tahu dengan berbincang langsung bersama beberapa narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Halo sahabat budaya, jumpa kembali di obrolan budaya Pro 4 RRI bersama saya Nindi Arima. Dan hari ini saya berada di Museum Empu Tantular Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk mengenal lebih dekat salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yaitu keris. Dan sudah hadir bersama saya saat ini sahabat budaya, Dr. Anda Nina Rosana MSI, Kepala UPT Museum Negeri Empu Tantular. Halo Ibu Nina. Halo. Baik, lalu juga ada sahabat budaya Bapak Muhammad Mansur Hidayat Esos, Ketua Paguyupan Pelestari Tojan Aji dan Pusaka Surabaya atau Pataka Surabaya. Pak Hidayat. Baik, dan juga ada Pak Dendi Rubianto. Ini adalah beliau kalangan muda pemerhati Indonesian Blade begitu. Pak Dendi, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, dan saat ini kita berjumpa di obrolan budaya untuk berbincang tentang keris warisan budaya syarat makna. Demikian ya Pak, Bu. Baik, tadi sudah saya di sini lihat-lihat ada banyak sekali jenis keris di Museum Negeri Empu Tantular Surabaya begitu ya Bu Nina ya. Baik, ini kebanyakan koleksinya keris yang ada di sini ada berapa Bu dan berapa jenis begitu? Memang Museum Empu Tantular itu kan adalah museum provinsi. Ya. Museum provinsi yang mengoleksi ada peninggalan budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur, di antaranya adalah keris. Ada 10 jenis koleksi di museum dan keris adalah salah satunya, yaitu peninggalan warisan tak benda di museum. Kami memiliki koleksi keris itu sekitar 300 keris yang kami dapatkan dan kami perolehkan itu melalui hibah kebanyakan. Baik. Iya. Nah, yang terbanyak itu dari kolektor yang ada di Jawa Tengah itu menghibahkan ke kami keris itu sekitar 60-an. Wow. Iya. Cukup banyak ya Bu dari Banyak. 300 koleksi ya? Iya, banyak Baik. banget. Mungkin kalau kita beli dengan anggaran kita ya nggak mampu ya, karena kita tahu harga keris gitu, Iya. tinggi mahalnya. Tinggi begitu ya? Iya. Iya baik. Ya, ada salah satu keris yang dihibahkan ke kita yang sangat digemari oleh pengunjung itu yang kebanyak ingin tahu itu adalah keris Naga Sapto. Iya. Kenapa keris Naga Sapto itu bisa menjadi salah satu keris yang sangat diminati para pengunjung? Iya, Bu Nina? karena memang itu pernah viral ya keris itu. Baik. Dan memang keris itu dari pemiliknya itu kan dekat dengan orang kerajaan di Jawa Tengah ya, Solo. Nah, beliau mengatakan memang keris itu adalah diberikan oleh beliau dan disebut dengan Naga Sapto karena memang ada ragam hiasnya naga dan emas di situ ya, dan looknya juga look 7 ya Pak.
Iya, itu ciri khasnya, dan konon katanya juga keris itu dibuat oleh 7 empu gitu ya. Iya. Jadi seperti itulah yang memang, dan pernah juga kami. Berarti nilai sejarahnya Iya, begitu ya nilai yang membuat sejarahnya itu. keris tersebut berbeda atau Iya. spesial begitu Iya, di mata betul. para pengunjung begitu ya Iya, Bu ya. gitu ya. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang keris sebagai warisan budaya syarat makna. Nah, ini mungkin saya pengen tanya ke Pak Hidayat begitu ya, sebagai seorang pelestari tojan aji dan pusaka Surabaya. Gimana Pak, menurut Bapak bahwa keris ini dikatakan warisan budaya yang syarat makna? Gini, awal keris itu memang seperti yang sampaikan Mbaknya tadi, Ya. bahwa keris itu adalah senjata ya, Ya. senjata tikam asimetris. Awalnya memang seperti itu. Baik. Kemudian bergeser pemaknaannya menjadi dia memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat luhur. Ya. Misalnya contoh kasus, tadi dikatakan adalah senjata asimetris. Kenapa kok keris itu dibikin asimetris? Ya. Tidak yang simetris benar ya, Baik. kalau untuk digunakan untuk tikam. Asimetris itu berarti miring. Ya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah sempurna jejak, pasti agak-agak ada yang minor. Baik. Ini salah satu Baik. contoh satu. Kemudian dalam perkembangannya, di dalam bentuk keris itu sendiri ada macam features atau rincian kalau kami bicara itu. Ada features, ada kembang kacang, ada gonjo, ada gereneng, ada pucuk. Ya. Nah, masing-masing kalau kemudian kita mau detailkan gitu ya, misalnya ada gonjo, di belakangnya itu ada kayak semacam tulisan Jawa do. Itu sebetulnya dada. Sebenarnya bahwa orang yang memegang keris ini, memegang pusaka itu harus Ya. bisa lapang dada. Baik. Oh. Kemudian baik. kalau kita naik lagi di sana, sampai ke pucuk itu ada panetes atau pucuk. Itu lambang ketajaman pikir. Ini di dalam satu keris Dalam satu saja keris ya. itu bisa kita kupas sangat banyak sekali makna filosofi Iya, iya. yang ada di dalamnya. Kemudian lagi ada pamor. Baik. Pamor Yaitu? itu terbuat dari bahan alloy gitu, dari sebuah logam alloy. Ya. Salah satunya yang banyak dulu digunakan adalah bahan meteorit. Baik. Meteorit dari angkasa ya, sehingga keris itu juga melambangkan hubungan antara bumi dengan langit, manunggaling kawula lawan Gusti. Jadi sebagai manusia kita harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, aspek ketuhanan yang dalam keris itu kemudian menjadikan keris ini menjadi memiliki makna yang sangat banyak sekali. Ya, ya. Itu yang kaitannya dengan keris. Padahal kalau kita awal pertama untuk bicara tentang keris itu dari dalam beberapa prasasti kayak prasasti Tukmas, Poh, Pak Karangtengah, prasasti Rukam itu disebut kris, KRIS atau kres, KRES itu. Itu sebetulnya maknanya menghunus. Ya, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan kris itu dari karis atau melindungi diri. Karis, melindungi diri. Ada Baik. kemudian dalam era-era Mataram itu dijadikan kata keris. Keris itu sebetulnya akronim dari mengker krona aris. Jadi kita itu mundur atau menahan diri dengan bijaksana. Oh, Jadi baik. setiap orang yang megang keris itu sebetulnya punya kebijaksanaan yang sangat tinggi. Baik. Ada baik. nilai-nilai luhur di Iya, situ. iya. Inilah yang kemudian ada dalam keris. Kalau kita ambil satu persatu sangat banyak maknanya. Dan Baik. itu memang harus dipelajari. Baik, baik, baik. Berarti dari satu jenis yang awalnya senjata tikam ini yang dinamakan dengan keris ini, itu saja maknanya memang sudah banyak sekali begitu ya. Belum lagi kalau dia ditambah ada nilai sejarahnya, Nilai sejarah. begitu ya, terbuat dari apa dan bagaimana begitu. Baik, ini menjadi menarik dan untuk pandangan jenengan sendiri Pak Hidayat ya sebagai seorang pemerhati begitu, pelestari tojan aji dan pusaka Surabaya. Orang yang memiliki keris itu kan selalu dikatakan punya dalam tanda kutip nih pegangan. Nah, menanggapi hal tersebut gimana Pak? Keris atau tosan aji ya, kita Iya. bicara tosan aji. Iya. Tosan besi aji itu yang memiliki aji-aji, Baik. sehingga nggak salah jika kemudian masyarakat kita menganggap keris itu sesuatu yang punya daya magis, Iya. kemudian punya tuah, yoni dan sebagainya. Satu sisi ketika kita bicara ini dari era awal munculnya animisme dinamisme, Baik. bahwa sebuah benda itu memiliki spirit kan Baik. ada di situ. Kemudian berjalan di era Hindu, di era Buddha, kemudian sampai di era Islam. Hal semacam ini itu masih tetap ada dalam pemikiran masyarakat Ya, gitu.
masih mendarah daging, masih mendarah begitu daging ya, karena memang terstigma iya begitu. berabad-abad kan Iya. ini berabad-abad. Lah ini memang ada dalam beberapa keris itu yang kemudian sama masyarakat itu disakralkan, Iya, maka spirit yang ada dalam keris itu masih ada di dalamnya. Baik. Sehingga kalau masyarakat awam ditanya apa pandangan sama keris, gelodakan atau di almari itu bisa bunyi gitu. Bisa, Ya. Ada yang bilang Ada yang bisa terbang Bisa sendiri. terbang, datang sendiri. Datang sendiri, ya. Itu stigma masyarakat terhadap keris. Tetapi bahwa untuk saat ini, untuk kekinian ini, hal-hal semacam itu adalah sebagai sebuah bentuk sisi hal yang gaib yang memang kita harus mempercayai itu, bahwa salah satu keimanan itu adalah percaya dengan hal yang gaib. Tetapi bagi masyarakat pecinta keris itu tidak menjadi yang utama. Iya, iya. Yang menjadi utama adalah nilai-nilai yang terkandung. Misalnya contoh kasus ini, dulu ketika Raden Patah menjadi raja, Ya. itu Sunan Kalijogo menghadiahkan satu bilah keris Ya. ke Raden Patah. Dapurnya Jalak Sangu Tumpeng, pamornya Largangsir. Nah, Jalak Sangu Tumpeng ini harapannya burung jalak itu seseorang kalau mau menyampaikan sesuatu harus bisa manfaat. Itu pegangannya maksudnya. Pegangan. Lah kemudian Largangsir itu gelar agama Sirabawa, Anda menjadi ratu itu hanya sebagai gelar. Lah kemudian sama Sunan Kalijogo serahkan ke Raden Patah dan digunakan ini setiap saat karena akhirnya menjadi sifat kandel. Jadi semacam kalau kayak sekarang orang kalau nggak pegang HP nggak nyaman. Oh, iya, Orang baik. dulu kalau nggak Baik. pegang keris Iya. nggak nyaman. Iya, iya. Dan ini yang kemudian Makanya zaman dulu selalu ada begitu ya, di Ada. dalam baju Baju. daerah yang digunakan selalu ada di Iya. selempitkan Ya. keris begitu ya. Baik. Karena dulu belum ada hal semacam itu, Iya, adanya keris. Jadi iya. kalau dia keluar rumah dan dia nggak bawa keris, ada rasa sesuatu yang kurang. Kurang. Nah, itu. Kalau sekarang bawa ATM, bawa kredit card. Jagan-jagan. Beban bocor. Nah, gitu. Nah, semacam itu. Ya, sebetulnya kalau kita mau kita mau transformasi ke sekarang sama masyarakat sekarang sama dulu. Pasti akan ada sesuatu yang ketika dia membawa benda ada merasa secure, ada Ya, merasa aman. ya. Nah, hal-hal semacam ini yang kita akan sulit menjelaskan secara logika. Gitu. Baik. Jadi kalau dikatakan banyak pemegang keris itu orang yang pegang sesuatu gitu ya, atau memiliki kekuatan magis begitu, ya mau nggak mau memang harus dipercaya karena itu terjadi begitu ya. Hanya saja tidak pada itu tujuannya orang mencintai keris kan begitu ya, Pak Hidayat ya. Betul. Baik. Nah Bu Nina sendiri Bu, kalau di sini kerisnya aman semua ya Bu, yang nggak pernah gerak-gerak sini? Aman. Aman. Nggak pernah tiba-tiba bergetar gitu? Kalau keris di museum ya kita perlakukan sebagai benda yang kita lindungi, Baik, artinya baik. kita rawat sehari-hari koleksi kerisnya gitu ya, dengan melakukan dalam waktu tertentu melakukan jamasan keris Ya, ya, ya. keris dibersihin dari kotoran-kotoran, tapi yang bersifat magis memang kita jauhkan dari itu. Ya. Jadi kita yang bersifat ilmiah aja sesuai dengan lembaganya. kita. Sesuai tempat begitu Tempatnya. ya, Bu Nanti Nina, kalau kita ungkapkan hal-hal yang sifatnya magis, nggak ada yang mau datang ke museum kan, gawat. Iya itu. Makanya itu juga ya sahabat budaya yang harus membuat sahabat budaya itu jadi terbuka pikirannya gitu ya Bu. Kadang kan orang mau datang ke museum tuh, aduh di sana banyak Ya. benda-benda pusaka, nanti bersuara, nanti Iya. apa? Enggak, itu bukan benda pusakanya yang bersuara, tapi penjaganya yang bersuara, memberikan informasi tentang benda pusaka. Iya tersebut, betul begitu. betul. Pemandunya. Pemandunya. Baik. Lalu saya pengen bicara dengan Mas Dendi begitu ya. Mas Dendi dikatakan adalah kalangan muda yang juga mencintai benda pusaka Indonesia. Makanya Mas Dendi ini adalah pemerhati dari Indonesian Blade begitu ya. Keren banget. Indonesian Blade ini sebenarnya apa sih Mas? Indonesian Blade itu kita komunitas sebenarnya. Itu di Indonesia ada banyak chapter. Baik. Mulai dari Sumatera, di Jawa juga banyak, Jakarta, di Jawa Tengah, Surabaya, Malang, sampai ke Sulawesi juga ada. Itu komunitas untuk? Komunitas kita awalnya dulu itu dari Kaskus ya. Terus habis itu buat di FB. Pecinta-pecinta bilah, Oh baik. mau itu pisau, mau itu mandor, semua pokoknya bilah, Bilah begitu Iya. ya, termasuk keris. termasuk keris. Baik. Lalu kalau Mas Dendi sendiri dari kecintaannya
terhadap bilah-bilah itu dan akhirnya juga mencintai keris begitu. Apa yang membuat Mas Dendi pertama kali tertarik nih? Kan mencintai bilah itu kurang secure Mas ya. Bisa mencintai yang lain loh Mas, misalnya tanaman begitu. Perempuan, kenapa harus mencintai bilah? Gitu loh pertanyaan saya. Pertanyaannya mungkin ya emang kita kebanyakan cowok sih, cuman memang ada sih komunitas yang cewek ada, cuman itu cuman nggak sampai 10% mungkin. Baik. Cuman ya itu Lalu tadi. apa yang membuat akhirnya Mas Dendi tertarik itu terhadap keris ini makanya. sendiri? Sekarang kita bicara Kalau keris itu pertama jujur saya sama seperti teman-teman saya yang lain, 90% teman-teman di Indonesian Blade itu juga nganggapnya keris itu pasti tanda kutipnya tadi itu yang ditonjol. Oh, baik. Padahal kita komunitas itu kita belajar tentang fungsionalnya, fungsi pisau itu mulai dari yang pisau kecil sampai pisau besar sampai yang parang yang panjang itu Baik. gunanya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Tapi kalau umpamanya keris itu pasti kita berpikirnya karena kita dasarnya itu fungsional, Ya. mikirnya pasti yang aneh-aneh itu duluan. Dan Kita nggak tahu loh, iya. ternyata filosofinya dalam banget gitu, Iya, tadi iya, ada iya. macam-macamnya. Mungkin kita butuh sih orang yang membimbing lebih, atau kita harus lebih banyak membaca lagi sih tentang filosofi yang dikemukakan tadi. Baik, berarti awalnya menyukai keris itu karena tertarik dengan unsur magis yang ada di dalam keris ya? Bukan, kita sebenarnya udah tertarik duluan karena bilahnya tajam. Oh, baik. Pastilah. Cuman kebanyakan teman-teman komunitas itu tertahan untuk belajar lebih lanjut tuh takut ke tanda kutip. Oh, justru karena takut ya, gitu. belum mengenal mungkin. Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya maksudnya. Makanya bisa mencintai bilah itu tadi karena kan sudah kenal dengan Betul. tajamnya bilah tidak setajam perkataan manusia. Baik. Kalau kita bicara tentang keris ya, Mas Dendi dan Bu Nina, Pak Hidayat begitu. Orang memperlakukan keris itu kan memang lebih kebanyakan ya itu tadi ya dengan agak takut-takut, ada juga yang mungkin bisa dikatakan berlebihan begitu memuja kan gitu ya. Sebenarnya harusnya kita merawat keris itu bagaimana sih Pak Hidayat? Simple sebenarnya merawat keris. Kalau kemudian ada orang yang bilang ini setiap hari Kamis malam Jumat diminyai, setiap hari Senin harus diginikan. Ini kita logikakan, andai kata ketika itu saya pernah punya keris 1.300 keris. Kemudian setiap hari Kamis saya harus ngasih minyak itu. Waduh, 1.300 keris Pak. 300 keris di emputan tular aja udah lumayan soro ya Bu ya? Iya. Saya pernah punya senilai itu ya. Sekarang sih tinggal puluhan. Tapi dulu pernah saya punya 1.300. Baik. Sekarang kalau harus kemudian meminyai itu terus, kan akan susah ini. Iya, Jadi iya. sebenarnya simple. Keris itu yang pertama butuh diwarangi. Diwarangi itu apa ya, Pak? Ini kan diwarangi nanti. sahabat budaya se-Indonesia nih Pak. Ya. Supaya Ya. mengerti ininya artinya. Diwarangi itu artinya keris itu ketika dalam posisi berkarat ini kan Iya. dia dari besi, Iya. dia pasti akan berkarat, sehingga diwarangi ada sebuah proses, Baik. yaitu pertama diputihkan menggunakan jeruk nipis. Ini jadi aslinya mawarangi itu membersihkan. Gitu ya, membersihkan. Baik. Kemudian dibersihkan dengan jeruk nipis untuk menghilangkan karat. Baik. Kemudian kami di budaya keris itu ada larutan yang namanya warangan. Ini ada larutannya warangan. Jadi keris yang sudah diputihkan, dibersihkan itu tadi dari Iya. karat dimasukkan ke larutan warangan. Baik. Nanti dari situ akan keluar pamornya. Pamor itu adalah gambaran atau motif ya. Kalau di baik, batik ada motif Iya, gitu ya. iya. Itu yang di keris itu ada sebuah Setiap motif. keris itu pasti punya pamor ya Pak ya? Setiap keris ada pamornya, ininya ya. Setelah itu, setelah jadi dengan motifnya keluar ini tadi, Ya. dikeringkan, kemudian dikasih minyak. Hmm. Nah, kenapa fungsinya minyak? Sebetulnya fungsi minyak yang utama itu adalah menghindari karat kembali masuk. Iya. Jadi karena itu masyarakat masa lalu itu menggunakan minyak keris itu aromatik. Jadi misalnya ada aroma cendana, melati, Iya, tapi di situ ada minyak kelapanya.
Sebetulnya yang ini baik. digunakan untuk anti karat tadi, melindungi. Kalau sekarang kita bisa gunakan minyak singer, Iya. dicampur minyak cendana, baby oil, campuri. Sebetulnya ya simple. Bukan karena minyaknya itu minyak ada aja Ya, bukan ya Pak ya. bukan. Makanya jadi wangi, memang minyaknya Ya, yang wangi. minyak yang wangi. Gitu loh sahabat budaya, Ya. memang minyaknya yang wangi gitu Ada ya. salah satu teman di Riau itu, dia ngambil parfum istrinya, waktu itu Bulgari, dia ambil, dimasukin Iya, untuk dicampur. dicampur. Biar wangi. Biar wangi. Wanginya kayak apa Bulgari katanya gitu. Ya udah, prinsipnya sebetulnya minyak ini tadi adalah untuk anti karat. Iya, Arahnya iya, ke sana itu. baik. Setelah itu kita juga penyimpanan keris itu kita nggak bisa biarkan begitu saja terbuka. Dalam perawatan keris untuk menyimpan itu harus posisi tegak lurus. Harus posisi tegak Iya, lurus. jadi jarak harus Baik, posisi iya. berdiri. Karena apa? Jadi minyaknya nanti akan turun. Terus ada lagi sarungnya, ada Iya. lagi sarungnya berupa singep, namanya singep atau iya. sarung dari beludru gitu. Sehingga di sela-sela sini tidak akan, debunya tidak akan masuk. Itu kalau misalnya kita mau naruh di almari. Baik, jadi sebenarnya itu ya logika aja ya, cara penyimpanannya bukan karena ada apa-apanya Iya, gitu ya, iya. Pak Hidayat ya. Sebenarnya simple Mas Dendi sebenarnya. ketawa aja Mas Dendi. Baik, sahabat budaya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang keris ya. Ini menjadi sangat menarik karena juga di sebelah saya sudah terdisplay beberapa jenis keris. Nanti coba kita tanya sama Pak Hidayat ya. Ini jenis-jenisnya apa-apa aja begitu ya. Ini kepunyaan Putan Tular atau Pak Hidayat? Hidayat. Saya Pak Hidayat ya, baik sahabat budaya. Sebelum kita lanjut, baik sekarang kita akan melihat ritual jamasan begitu ya sahabat budaya, agar kita sama-sama mengenal apa sih jamasan keris. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi keturutan sing digadhang biyen ninggal janji ning saiki apa lali neng gunung tak jadangi sego jagung yen mandang tak silihi cabe gunung Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang nggone padha lara apa Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang
keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki opo lali neng gunung tak jadongi sego jagung yen medhong tak silihi cabe gunung sekar bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora ilang ngone padha lara Ya, baik sahabat budaya, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama begitu ya prosesi jamasan keris. Waduh, luar biasa. Jadi kalau biasanya sahabat budaya mungkin cuma denger gitu ya. Gimana sih jamasan keris itu? Nah, itu tadi udah melihat secara langsung begitu ritual jamasan keris. Dikatakan ritual atau prosesi sih sebenarnya Pak Hidayat? Ya bisa prosesi atau ritual Bisa juga sama. ada. Bisa Sama saja aja, begitu ya. Baik, baik. Nah, ini mungkin untuk Bu Nina ya Bu ya. Kalau kita Ya. bicara masalah keris, sebelum saya menarik Pak Hidayat untuk mengenalkan saya itu, ini apa namanya teman-teman kita di sini, teman-teman keris ini. Baik. Nah, mungkin kegiatan apa saja sih Bu yang biasa dilakukan oleh museum begitu untuk pelestarian keris itu sendiri Bu? Iya, jadi kalau museum itu kan karena memang kita tuh lembaga pelestari benda cagar budaya Iya. termasuk keris ya. Jadi kita dalam menjalankan tupoksi itu harus berdasarkan amanah yang ada di peraturan pemerintah kita Baik. tentang pengelolaan koleksi museum. Nah, itu yang pertama itu adalah kita harus melakukan pelindungan terhadap keris, terhadap koleksi secara umum semuanya. Pelindungan terhadap keris itu kita lakukan sehari-hari. Jadi kapan saja, tidak ada waktu-waktu tertentu. Kalau kita melihat benda keris itu memang harus dibersihkan dan perlu untuk dilakukan semacam kayak jamasan begitu ya, Ya. kita lakukan. Jadi tidak tergantung kapan begitu, kapan Baik, saja kalau baik. memang itu kotor yang harus dibersihkan. Setelah kita melakukan pelindungan juga museum harus melakukan pengembangan. Baik. Dan dengan pengembangan itu kita melakukan berbagai kajian dan dari berbagai aspek tentang keris itu ya. Baik. Nah, di situ kita akan mengundang tenaga ahli yang tahu banyak tentang keris ya, dan kemudian dari hasil kajian itu juga nanti kita seminarkan. Nah, seminarkan itu tujuannya adalah untuk melengkapi informasi dari kajian yang sudah didapat dari narasumber itu, dan kita di seminar itu akan mengundang dari akademisi ya untuk Baik. melengkapi data-data hasil kajian. Dan kami pernah melakukan satu kegiatan lomba pembuatan keris tingkat nasional pada Baik. tahun 2012 dan itu melibatkan berbagai komunitas keris yang di Jawa Timur maupun yang ada di Jawa Tengah dan lain-lain, dan memang cukup banyak ya, perhatiannya luar biasa ya, Ya. masyarakat umum maupun komunitas keris yang terlibat pada saat itu gitu. Nah, ini alhamdulillah untuk tahun 2022 ini itu masyarakat difokuskan lagi Jawa Timur untuk kepada pengrajin keris yang ada di desa Tongtong, Aeng Tongtong di Sumeneb. Karena untuk tahun 2022 ini desa wisata di Aeng Tongtong itu masuk nominasi 50 yang akan diberi anugerah desa wisata Iya, iya. yang merupakan program kegiatan dari Kementerian Parekraf gitu ya. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya semoga desa Aeng Tongtong bisa masuk dalam 10 nominasi dari 50 yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Baik, Iya, amin. gitu. Mudah-mudahan begitu ya. Iya, Baik Bu. Lalu kalau menurut Bu Nina sendiri
perkembangan keris pada masa sekarang ini Bu, seperti apa Bu sebagai seorang kepala begitu museum ya? iya. Karena kan pasti kan bekerja sama juga dengan museum-museum lain kan begitu? Iya gitu. Gimana Bu? Iya, kalau kami di museum selalu melestarikan di dalam pemanfaatannya, terutama itu kami melakukan pameran Ya. keris dengan mengundang komunitas yang ada di Jawa Timur, komunitas keris, lalu juga melibatkan museum-museum daerah yang memiliki keris. Kami berpameran di sini. Nah, insya Allah nanti pada bulan Oktober juga akan kami lakukan itu di Museum Putan Tular, Baik, melakukan pameran bersama di museum begitu. Nah, untuk pengembangan sampai sekarang kalau kita lihat sih, kalau generasi muda melihat keris itu mereka hanya melihat bahwa itu adalah warisan budaya masa lalu yang punya magisnya begitu. Tetapi yang ada unsurnya, ada unsur magisnya. Ya. Paham milenial itu seperti itu. Tetapi untuk ketertarikan untuk digunakan sehari-hari, mereka sebatas sebagai aksesoris seperti sekarang ajangan begitu ya, dari segi keindahannya, dari segi seninya gitu, seni rupanya. Dan tidak asing lagi kalau ada upacara ritual pengantin gitu ya, untuk sebagai pelengkap busana pengantin itu keris selalu tampil begitu. Jadi hanya sebatas itu sih kalau generasi muda gitu ya. Baik. Iya. Yang Bu Nina lihat juga sekarang ini gimana Bu, di Museum Putan Tular ini bagian tempat-tempat di mana keris berada ini, apakah cenderung tempat yang lebih ramai dari yang lain atau seperti apa? Atau justru yang paling sepi karena ada unsur magis itu tadi, nggak berani masuk atau gimana Bu? Enggak juga sih, jadi memang kadang-kadang dari akademis dia berdasarkan kepentingan ya. Kalau mereka butuh informasi tentang keris, nah itu mereka akan minta layanan dari pengunjung kami untuk dibawa ke lokasi yang memang kita menyimpan berbagai macam keris begitu. Dan bahkan juga kadang-kadang mereka juga ingin apakah ada buku yang pernah dibuat oleh museum, dan kita alhamdulillah sudah juga membuat beberapa buku cetak terkait keris, yaitu yang difungsinya untuk publikasi ya. Oh, kita juga melakukan publikasi berbagai koleksi. Selain keris juga ada begitu, tapi buku keris sudah kita lakukan deskripsinya dalam sebuah buku yang Lex, itu kita punya sudah. Baik, karena mengingat banyak juga ya, jumlah 300 itu kan tidak sedikit untuk satu museum begitu ya, 300 pieces keris begitu ya Bu Nina ya. Baik. Nah ini sebentar ya Bu, kita kembali ke Pak Hidayat. Ini saya dari tadi tuh rasanya tertarik sekali itu melihat jenis-jenis keris yang ada di sini nih sahabat budaya. Ini kan ada beberapa jenis, ada yang gede, ada yang lebih panjang dari yang lain begitu ya Pak Hidayat ya. Ada yang ini, kalau ini namanya apa ya Pak ya? Ini ada beberapa gaya. Jadi keris-keris itu ada yang dari Jogja, gayanya semacam ini, ada yang Jawa Timur, ada yang Solo, ini ada Jawa Timur. Ini sarungnya ya? Sarungnya. Ini termasuk sarungnya ya? Ada yang model Janang Walikat kayak gini, yang kita bawa kemana-mana. Ini dari mana Pak kalau yang ini? Ini keris masa kini. Oh, Nah, ini kalau justru ini keris masa kini ya? Keris masa kini. Ini jadi keris itu salah satunya adalah penanda zaman. Jadi kalau dulu di era Majapahit itu pernah ada keris namanya Nogososro, itu juga penanda zaman ketika kebesaran Majapahit. Nah, kemudian di kawan-kawan di era keris-keris baru atau yang kami sebut keris Kamardikan, itu ini juga digunakan untuk penanda zaman. Kalau Mbak Nindya ini lihat seperti apa Kayak ini? daun ya Pak? Kayak daun. Ini kita namai Kanjeng Nyai Rondo Bolong. Jadi ini kayak daun. Oh iya baik. Daun yang sekarang Daun ini yang lagi sekarang trending Iya, gitu ya, yang lagi lagi trending. viral ya, Rondo Bolong. Iya baik. Ini juga keris buatan baru. Jadi ini sebagai salah satu penanda zaman bahwa pernah ada zaman ketika itu daun yang seperti ini sangat diminati dan harganya bisa mahal dan booming. Iya baik. Ini salah satu contoh, ini hal-hal Bahkan semacam keris ini. aja mengikuti zaman loh. Ya. Ini untuk menarik generasi muda dan Iya, kalangan milenial atau masyarakat yang awam keris itu Iya. kita tarik dengan cara seperti ini. Oh baik. Ya, Berarti gitu. ini sudah ada sejak tahun berapa ini Pak? Kalau ini kita Yang paling bikin, baru apa? Iya 2022. 2022. Ini produksi kami di 2022. 2022. 2022. 2022 ada Baik. itu. Ada lagi yang model ada emas. Itu tangannya diukir apa ya Pak? Ada artinya kah? Kalau ini ada ukiran namanya Putri Kinurung.
Ini di gagangnya ini Putri Kinurung. Baik. Kemudian di badannya kita kasih emas full. Ini juga untuk menarik. Kalau dulu zaman dulu hal-hal semacam ini keris-keris seperti ini digunakan oleh para pejabat, raja dan pangeran. Ini ukirannya ular, Ular. Salah apa benar Pak? Iya, Benar ya? ular, betul. Kenapa Naga. Pak? Naga. Naga baik. itu sebenarnya simbol kepemimpinan. Oh. Sedangkan keris ini maknanya tunggal manunggal. Seorang pemimpin harus bisa menyatukan perbedaan yang ada di masyarakat, heterogenitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik. Ini keris di era atau abad berapa ini Pak? Ini kalau juga keris Kamadikan, keris masa kini. keris masa kini Ya. juga. Oh, Nah, baik. Ini sekarang ini yang kami gunakan untuk pelestarian adalah gimana caranya keris-keris masa kini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Baik. Sedangkan keris yang tua atau yang kita bisa dikatakan sepuh yang tua itu adalah koleksi yang kemudian harus kita tetap rawat. Sedangkan Jadi ini rata-rata ini keris masa kini semua ini Pak? yang di depan? dua aja, yang oh, dua aja. Yang Ya, ini yang lainnya keris tua. keris tua juga. Oh, baik. Jadi kalau bedanya keris masa kini dengan keris yang tua Pak, itu dari jenengan sendiri melihatnya apa? Sejujur aja kalau dari aspek tampilan tidak ada beda. Karena itu banyak orang-orang yang juga banyak katanya mengkoleksi keris tua padahal itu keris baru. Baru. Banyak. Jadi Ya kan orang kalau nggak ngerti awam ya Bu Nina ya, kan nggak tahu ini yang tua atau ini yang Iya. muda kan begitu. ya. Yang berbeda adalah sebetulnya pertama itu orang karena kembali lagi keris itu dianggap punya tua. Iya. Sehingga keris yang lama itu dianggap punya tua, yang baru nggak ada. Iya. Padahal baik. juga nggak seperti itu. Enggak Yang juga ya Pak nggak ya. juga Saya seperti juga itu. hampir mau tanyain tadi nih. Keris yang baru ini apa namanya lebih aman, lebih secure gitu. Iya. Enggak juga. Dalam arti ya memang yang baru lebih secure, lebih mudah, lebih aman. Iya. Kita mau ngaplikasikan itu dalam bentuk yang kita harapkan itu bisa ada baik. pembuatnya. Baik. Keris-keris yang tua itu hanya saja karena dulu bikinnya dari besi murni, besi yang masih berupa biji besi ya. Iya. Kemudian harus ditungku, prosesnya panjang, sehingga keris tua itu nilainya juga ada yang bagus ini juga lebih tinggi daripada yang keris baru. Baik. keris baru Secara kan itunya ya Pak ya, secara proses besi pembuatannya. aloynya ya. Iya, itu Baik. aja yang membedakan sebetulnya dari alur serat tempanya, dari Baik. pamornya itu yang membedakan. Tapi Oh. selebihnya nggak ada Nilai beda. filosofisnya ya Nilai sama begitu ya Pak Iya, ya. Nilai mungkin nilai sejarahnya yang kurang Iya, karena baru nilai kan baru sejarah. dibuat Iya, begitu ya. betul. Baik. Dari keris-keris ini Pak yang paling bersejarah yang mana Pak? Yang kalau kita ngomong yang paling tua, yang paling tua yang tengah ini Yang dari paling era Jenggala Kediri. Baik. Ya ini lo 7, lo lekuknya itu ada 7. Jadi keris Luk itu lekuk ya? lekuk. Dan itu mesti ganjil. Oh harus ganjil. 1, 3, 7. Ya. Kenapa kok ganjil? Karena 5 masyarakat begitu ya berarti Pak. Baik. Karena masyarakat itu enggak manusia itu enggak pernah genep, enggak pernah sempurna. Jadi kembali lagi tetap ganjil. Cara Ada- ngomong genep gitu Bu. Iya, Oh, iya. ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Baik, kayak baik, gitu. ya. Terus ini yang paling tua dengan kalau kemudian masyarakat keris yang paham ini akan melihat bawahnya ini yang namanya gonjo bawah atau pangkal ini gonjo lebih tebal daripada keris biasanya. Baik. Ini biasanya separuhnya ini rata-rata. Oh, iya, Ini iya, bawahnya ini tebal. Itu kayak kalau gitu. keris-keris tua begitu ya? Keris tua rata-rata seperti Baik, ini. baik. Itu. Terus lebarnya dapat. Ini gambarnya Ini. tempaan gambarnya ini apa ya Pak? Nah, ini Kalau boleh pamor atau gambar polanya ini disebut Polanya. toyo mambek atau air yang berhenti. tahu? Oh, Ah, toyo mampet. Hal-hal semacam ini kenapa kok airnya berhenti? Air itu merupakan lambang bentuk apa ya? Bentuk rezeki. Air itu rezeki. Lah, mambek itu berhenti. Orang yang sehingga konon itu orang-orang yang memiliki pusaka ini toyo mambek, pamor toyo mambek ini rezekinya akan terus ada, terus nambah kayak semacam itu. Oh gitu, justru Ya. malah tambah berbanding terbalik dengan gambarnya ya. Ya. Toyo mampet tapi rezekinya terus bertambah Ya, gitu ya. ya. Oh baik. Ini sebetulnya dari mana nama pamornya sendiri sudah bisa menunjukkan bahwa oh ini maknanya semacam itu. Iya. Orang kalau berhemat ya pasti akan rezekinya terusan gitu, nambah gitu. Soalnya secara logikanya gitu Iya. ya Pak Ida. Baik. Itu sarungnya sendiri juga apakah berbeda dengan sarung dari keris yang muda-muda sekarang ini Pak? Ya, ini sarungnya, kalau sarungnya sih karena dari kayu kebanyakan sudah rusak meskipun yang lama, sehingga Baik. kita bikinkan lagi baru dengan model sandang walikatan seperti ini. Oh gitu. Ya. Boleh ya Pak ya kalau kan katanya kan keris
dengan sarungnya itu kan Ya. nggak boleh dipisahin, Ya. kan gitu ya Pak. Kalau udah sarungnya rusak, diganti sarung baru apa boleh? Boleh diganti. Dengan ada ritual lagi apa Oh, enggak Pak? enggak perlu. Jadi Enggak ya? kita datang ke seorang pembuat warangka yang kita sebut meranggi, kemudian untuk membuatkan semacam ini warangka. Oh. Dan warangka itu juga bisa menunjukkan posisi orangnya atau posisi jabatan. Misalnya kayak ini pakai selut, namanya cincin ini selut, ini dari berlian. Itu dari berlian asli Pak? Berlian asli. Itu hati-hati loh Pak. Protol satu bisa susah. Protol 1, tiba-tiba sudah dari kiku saya gitu. Terus ini pendok bawa ini yang di batang yang saya pegang ini namanya pendok, ada logamnya, ini dari Iya. swasa emas berarti. Mm-mm. Nah ini jadi kalau kita tergantung kita, Iya. kalau misalnya orang itu di posisi, kalau zaman dulu orang itu posisinya ningrat atau punya jabatan, dia pasti akan menggunakan pendok emas atau swasa dengan kemudian selut berlian seperti ini. Oh gitu, jadi sarungnya sendiri pun juga harus disesuaikan dengan kerisnya Ya, gitu ya. Kalau kerisnya itu bernilai tinggi, sarungnya nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Betul. Atau keris ini yang dianggap pusaka bagi Iya, kita, lah kita untuk istilahnya menjaga nilai ini, maka kita bikinkan warangka yang memang juga punya nilai. Oh baik, ini sudah usianya berapa Pak ini? Kalau ini kerisnya di era Pajang, jadi 1500-an. Sedangkan Oh, warangkanya ini baik. dibuat di era Pakubuwono. Estimasi Pakubuwono ke-9 warangkanya. Baik. Jadi ini bermacam-macam gitu ya, ada keris milenial, ada keris Ya. yang lama. Dari sekian banyak keris ini yang paling tua yang tengah ini ini tadi ya Pak, tadi, yang tengah ya. ya. Dan itu juga terlihat paling unik begitu karena pegangannya Gagangnya berukir, iya, ada ukir gagangnya motif ya. berukir, Ada bermotif. Itu bermotif. apakah ada nilai filosofisnya juga? Ini sebetulnya ini kan ada nilai ini ukiran kesatria, tapi primitif gitu. Jadi harapannya kita pegang itu sebagai seorang satria. Oh gitu. Terus ada lagi yang seperti ini ini. gambar orang ya? Gambar orang, Iya, ini sebenarnya baik. gambar orang. Kalau ini nunggak semi, disebut nunggak semi itu karena kayak biji awal. Oh, oke, baik. Jadi semacam itu ya, biji itu kalau kita menggang keris berarti ada sebuah harapan. Ya. Itu. Jadi tunaskan biji, kalau Iya. kita tanam akan jadi tunas. Iya, Ada sebuah jadi- harapan baru. Kalau kita pegang pusaka itu ada sebuah harapan yang kita sematkan dalam itu. Oh baik, luar biasa. Kalau bicara tentang keris itu ternyata nilai filosofisnya itu nggak habis-habis ya Pak ya. Ya, sangat banyak. Itu sekali. yang membuat juga banyak ternyata orang yang mencintai keris seperti Mas Dendi sendiri mungkin baru mengenal gitu ya Mas Dendi. Betul sekali. Mengenal dan belum jatuh cinta karena masih takut maju mundur gitu. Baik, kalau begitu sahabat budaya nanti kita akan lebih mengenal lagi tentang keris gitu ya sebagai warisan budaya syarat makna, dan nanti kita akan dengar pendapat Mas Dandi begitu sebagai kalangan muda gitu atau milenial. Namun sebelumnya ini ada milenial juga yang mau memberikan satu suara emas gitu. Ning Purbandari silahkan. Golek asing kaya ngapa mengnyatane kelakon seprene angger gendro wekasane malah bangun tresno tetep banda tuturupa mong atine dadi tataline lahar wekasane nganti
Sumatera alus debudene. Baik sahabat budaya, demikian tadi kita sudah mendengarkan suara emas dari generasi milenial tengah-tengah itu tadi. Ya milenial nemen yoga, nggak milenial yoga gitu sahabat budaya maksudnya. Baik. Ya, kita masih bicara tentang keris sebagai warisan budaya syarat makna. Tadi Mas Dendi ketika ngeliatin jenis-jenis keris ini sama amaze-nya dengan saya gitu ya Mas ya. Baik. Apakah ini juga adalah jenis-jenis keris yang baru Mas Dendi lihat? Iya. Terutama tentang penjelasan filosofinya tadi. Ternyata di balik pembuatan kerisnya tadi itu wow, baru tahu sekarang. Jadi udah Soalnya ceritanya kan kalau ngelihat film-film atau Yeah. apa itu kan pasti serem-seremnya kan. Cuman ya dari penjelasan tadi sih wow, nggak bisa berkata-kata. kehabisan kata Iya, begitu ya. karena ternyata Baik. dia bukan hanya apa ya, bukan hanya mungkin kalau fungsionalnya bukan senjata tikam ya tadi ya katanya. Tapi ternyata di situ ada berbagai syarat makna Iya, yang berbagai pelajaran hidup gitu ya. Bisa ditampilkan dari gayanya, apanya tadi itu. Baik. Dan itu nggak ada di pisau-pisau Belati-belati fungsional lain. yang cuman untuk Bilah-bilah lain. iya, maksudnya wow, nggak bisa berkata-kata deh. Baik, nah berarti karena Mas Dendi udah nggak bisa berkata-kata nih, gimana Mas pendapat Mas Dendi sendiri tentang keris ini loh? Dalam waktu yang singkat ini tadi sudah cukup mengenal keris. Jadi gimana menurut Mas Dendi sebagai generasi milenial? Kayaknya menantang nih untuk dipelajarin lebih lanjut, terutama tentang filosofinya ya tadi ya. Karena mungkin kalau itu kan kebanyakan tadi yang sudah sepuh gitu ya. Iya. Kalau umpamanya secara fungsional ya mungkin fungsional dalam tanda kutipnya kita juga nggak tahu gitu. Ya, baik. Tapi kalau fungsional yang untuk secara fisiknya mungkin ya sayang juga kalau umpamanya untuk nusuk-nusuk atau untuk nebas-nebas atau apa. Dan itu mungkin juga kayaknya sayang juga sih, maksudnya ngelihat secara fisik tampilan gitu ada emasnya, ada berliannya. Iya. Wow, itu kalau umpamanya bukan untuk sehari-hari sih, maksudnya memang mungkin buat upacara adat atau mungkin buat apa tuh pengingat Simbol suatu masa gitu ya, ya, mungkin simbol sih, iya. kegagahan, Ah, simbol kejayaan, begitu ya Pak Hidayat ya? Baik, baik. Lah berarti nih Mas Dendi sendiri ada nggak sekarang niatan untuk memperkenalkan keris lebih dalam lagi kepada generasi milenial? Insya Allah. Butuh bimbingan dari yang udah senior, yang udah banyak maksudnya terutama tentang filosofi tadi ya mungkin ya. Kita sebagai yang masih muda-muda itu nggak pernah kepikiran sih sampai segitunya gitu. Apa namanya mungkin mikirnya cuma ngeliat keris benda pusaka medeni, Ya, titik, that's betul. it gitu. Iya kan? Identik soalnya kan kebanyakan kayak gitu kan di film-film itu wah dianggap dukun lah, dianggap. Tapi kalau ngelihat di sunan-sunan foto-fotonya itu apa ya, kita itu merasa Padahal agak gagah gitu ya kalau pakai keris, bukan, punya kayak keris namanya gitu. Jenderal Sudirman gitu kan, terus Imam Bonjol, Iya. terus sunan-sunan itu kan fotonya berkeris semua. Ya, Tapi kenapa nggak tahu sih, ya termasuk saya, mungkin teman-teman itu mikirnya itu yang aneh-aneh gitu loh. ya. Atau memang yang aneh-aneh itu lebih di apa ya, lebih wow gitu. Baik, pikirannya udah langsung yang aduh magic gitu Iya, ya. betul. Baik. Nah, melihat hal tersebut Bu Nina sebagai seseorang yang juga dekat begitu ya dengan benda-benda pusaka. Anak-anak generasi milenial yang menganggap benda pusaka termasuk keris Iya. ini adalah suatu benda yang hanya berunsur magic, itu Iya. bagaimana Bu Nina?
Iya, kalau saya sih sebagai pengelola koleksi di museum keris terutama, saya mengharapkan bahwa generasi muda itu kalau bisa ya tertarik juga ya dengan Ya. keris. Cuma memang ini tantangan buat pengrajin keris yang ada saat ini, bisa membuat keris itu dengan berbagai model, dengan aksesoris yang memang asik untuk menjadi koleksi pribadi begitu ya. Nah, itu saja sih, dan memang saya menawarkan kepada masyarakat yang memang kalau tertarik info-info tentang keris bisa datang ke museum. Baik. Dan kami siap untuk melayani. Utamanya Museum Emputan Tular. Emputan begitu Tular, ya? iya. Kami siap melayani informasi yang masyarakat butuhkan begitu ya. Dan kami mengharapkan juga untuk generasi muda yang memiliki keris di rumah, jangan gampang untuk menghibahkannya ke museum. Baik. Coba dikoleksi, dipelajari lebih Ada Bu Nina ya mendalam gitu. yang Ada. kalangan muda yang punya keris di rumah? Ada. Jangan-jangan itu keris mbahnya, Ya Bu. mungkin ya. Kebanyakan gitu Udah gitu memang. dia hibahin. Iya. Nah, memang kenapa mereka menghibahkan ke museum, karena mereka tidak tahu cara merawat. Baik. Dan mereka menganggap itu peninggalan nenek moyang yang ada unsur magisnya, yang Iya, mereka iya. kadang-kadang ada rasa takut ya Takut, untuk ditaruh di rumah Iya, begitu. iya. Dan itu sering info itu seperti itu yang Baik, baik. datang ke kita begitu. Baik. Tapi percayalah, selama itu kita yakini tidak berbahaya, Ya. tidak akan menyakiti diri kita, ya kita pelihara, kita lestarikan di rumah juga nggak apa-apa kok sebenarnya begitu. Baik, baik. Iya. Jadi justru sebagai kepala Museum Emputan Tular Sidoarjo, Jawa Timur begitu, Iya. Bu Nina justru menyarankan kepada kalangan muda yang Iya. kalau di rumahnya punya Keris, keris, nggak perlu gitu langsung, Iya. boleh bahkan ke museum aja Iya. terdekat gitu ya kan. Daripada nanti dia bergerak-gerak sendiri di rumah gitu. Jangan ya Bu ya, Iya. justru harus dipelajari Iya, dulu iya, betul. gitu ya Bu ya. Baik, supaya merasa kan ya itu tadi, tak kenal maka tak Tak sayang, sayang, gitu ya Bu betul, Nina ya. heeh. Baik, baik. Lalu untuk Pak Hidayat sendiri Pak, gimana Pak? Harapannya untuk anak generasi milenial yang saat ini mungkin mengenal keris ya itu tadi hanya sebatas barang pusaka. Kalau dari kami, saya sendiri ketepatan Ketua Pataka Surabaya dan juga Ketua Pelaksana Harian Senapati Nusantara. Paguyuban Paguyuban se-Indonesia ini juga menjadi salah satu anggota kami ya, Ya. menjadi anggota kami. Setiap pameran-pameran kami adakan edukasi. Baik. Dan kami meminta Pak Bupati, Bu Bupati untuk mendatangkan anak didik di setiap pameran kami. Jadi di Kediri, di Bojonegoro, kemudian di Pati, di seluruh daerah yang waktu itu pasti akan ada anak SD, SMP, SMA yang kami datangkan. Baik, Dan baik. kami akan edukasi itu Ya. tentang keris, elementer sifatnya. Jadi kami minta mereka ada daya tarik dulu, tertarik dulu. Kemudian kami taruh keris-keris Kamadikan atau keris baru di situ, mereka Ya. bisa selfie-selfie di situ. Oh, selfie Mereka bersama akan, keris. iya. Dan kita tunjukkan bahwa keris itu nggak bikin khawatir, nggak Iya. bikin masalah, nggak bikin bahaya atau Nggak nggak ada bikin medeni yoni gitu ya ya. dan sebagainya. Yang aspek magic itu tadi Iya. nggak ada. Iya. Kita tunjukkan. Kemudian kita bikin replika Nogostoso yang besar, yang kemudian bisa dipakai untuk foto-foto. Oh, baik. Kita bilang keris itu asik, keris itu menarik. Ini dulu yang kami lakukan dan ini setiap pameran pasti akan kami lakukan itu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian kedua untuk keris masa kini. 2013 kami bersama kawan-kawan Kemendikbud waktu itu melakukan survei Baik. di Sumeneb. Baik. Akhirnya kami dapat 648 pengrajin keris Iya. waktu itu. Kemudian di 648 pengrajin keris. dan Banyak loh. Sumeneb ini menjadi daerah kota terbesar Ya. se-Indonesia yang punya pengrajin keris masa kini. Baik. Itu ada di Sumeneb, Jawa Ya. Timur. Ya berarti provinsi Jawa Timur sangat kaya dengan Ya. itu. Bukan Jogja, bukan Solo. Jawa Timur. Justru ya. ada di Jawa. Ini kebanyakan masyarakat nggak paham. Ya, Dikira keris mana? Solo, Jogja, bukan. Keris itu ada Jawa Timur, khususnya di Sumeneb. Ya. Sehingga kemudian di 2014 Sumeneb itu ditasbihkan sebagai Sumeneb Kota Keris. Ya. Lah harapan kami dengan Sumeneb adanya Kota Sumeneb Kota Keris, Keris ini baik. tadi, generasi milenial itu bisa pesan keris di sana, keris-keris masa kini bisa semakin merebak di pasar-pasar Iya. dengan nilai yang bisa dijangkau oleh masyarakat awam, masyarakat umum. Baik. Sehingga dengan itu budaya keris itu nggak akan hilang, nggak akan lekang oleh zaman, tapi tetap ada sampai sekarang. Keris-keris yang lama boleh jadi peninggalan, keris yang baru jadilah simpanan. Nah, semacam itu. Baik, baik, baik. Tapi memang kalau bicara tentang nilai atau value, harga keris itu dikatakan cukup tinggi ya Pak ya, sehingga untuk dijadikan koleksi itu orang akan berpikir ngapain juga koleksi barang yang mahal udah gitu
berunsur lagi kan gitu. Berunsur magic gitu. Ya, nilai keris untuk yang keris tua sebetulnya. Kalau kita buka Facebook gitu, buka Facebook ada grup itu, keris dari mulai 300.000 sampai 1 juta ada. Keris 250.000 sampai 150 ada. Yeah. Sama kayak batik. Kalau Baik. kita lihat batik di Iya, pasar 19 di Pamekasan, kita cari batik tulis harga 150 Ada. sampai 1 juta ada. Sampai di atas 10 Sampai juta di atas juga itu ada. Kan berarti ini kita mau grade ya, kita Iya, grading. iya, iya. Kita di seberapa kemampuan kita. Keris baru pun itu juga ada yang dari mulai 150.000 Baik. sampai yang puluhan juta, itu Baik, juga ada. Jadi kita mau ngambil yang di sisi mana. Produksi sudah menyediakan sangat luas sekali Iya. nilainya. Ya memang sih tidak 5.000 tidak 10.000 ya, tapi nilainya masih puluhan ratusan ribu gitu ya, Iya. ratus ribu. Memang hanya saja masalahnya bagaimana ini menjadi tantangan kami karena keris tidak bisa dipadankan dengan batik yang bisa everyday kita gunakan setiap hari. Iya, iya. Ya kan? Kalau kita beli batik 500.000 kita jadikan baju kita pakai sehari-hari bisa. Iya. Keris kita beli 500.000 kita taruh di rumah dan gak bisa kita pamerkan. Ini yang jadi masalah. Kita mau nyari itu. Bisa dipamerkan bagaimana. kalau dipajang. Nah kalau ada pameran aja ini dipajang. Ini kita mau nyari ini. Iya. Gimana Chan? Akhirnya muncullah bros, muncullah kemudian batik, Ya. ada yang motif keris. Keris, itu. ya. Jadi kita tanamkan keris itu bukan hanya di bendanya, tapi bisa di stiker, bisa di Baik. bros, bisa Baik, di baik. batik, Ya. nanti bisa souvenir kayak gitu. Semuanya berupa keris. Baik, tapi baik. Jadi membiasakan diri mencintai barang yang namanya keris, Keris. itu dulu gitu ya. dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Baik. Harapannya berarti ke depan kepada generasi milenial ini ya yang namanya warisan budaya negara itu kan nggak mungkin dia bertahan kalau tidak ada yang mencintai kan begitu ya Pak Hidayat ya. Sehingganya ya nggak apa-apa kalau belum mau mengenal keris secara benda kerisnya begitu. Ya mengenal dari hal-hal lain, souvenir, bros dulu, batik bergambar Buku-buku keris, juga banyak. buku-buku tentang keris dan lain sebagainya begitu ya. Baik, kalau dari Bu Dina terakhir mungkin Bu, yang diharapkan untuk generasi muda ke depannya untuk mencintai warisan budaya, utamanya warisan budaya tak benda yang telah diakui dunia yaitu keris. Iya. Kalau saya sih pada prinsipnya bahwa saya memberikan info kepada generasi muda jangan takut, ya jangan takut dengan keris ya Iya. gitu ya. Memang secara benda itu memang kita sulit untuk memiliki keris ya dari segi harga dan sebagainya. Tetapi seperti yang dibilang Pak Hidayat tadi tidak harus dengan bendanya, kita juga bisa mencintai melalui batik-batik dengan motif keris ya, dengan souvenir-souvenir keris yang bisa dibawa gampang kemana-mana. Kita menghadiahkan ke teman keris sebagai suatu kebanggaan, ini loh budaya kami kan Baik, begitu. baik. Karena memang keris itu luar biasa kan, nggak Iya, cuma iya. warisan budaya tak benda di Indonesia, UNESCO sendiri sudah mengakui itu Mengakui, warisan dunia ya. Iya. Bahkan yang seperti Pak Hidayat bilang bahwa di Sumeneb sendiri di Jawa Timur ini justru di dunia ini dan UNESCO mengakui bahwa memang Indonesia itu merupakan pemilik empu yang terbanyak di dunia, malah bukan cuma di Indonesia atau di Baik. Jawa Timur. Baik. Jadi itu suatu kebanggaan kita. Jadi Iya. tolong generasi muda, ayo kita lestarikan keris dengan cara kita sendiri. Iya, Ya, iya. tidak perlu hanya harus memiliki keris tapi secara benda, tapi juga dengan yang lain-lainnya, dengan cara yang lain. Iya. Gitu aja sih ya. Untuk Terima mengenalnya kasih. juga bisa datang ke museum. ke museum Tantula, pasti itu ya. Ya. Baik, kalau misalnya kamu masih ketakutan nanti sahabat budaya ke Empu Tantular cari Bu Nina ya. Iya. Biar ditemenin langsung sama Bu Nina. Baik, dari Mas Dendi sendiri gimana Mas himbauan untuk kalangan muda begitu? Ya untuk kalangan muda ya harus lebih banyak belajar kayaknya nih. Terutama tentang filosofi tadi, terus kalau umpamanya ada film atau apa yang temanya serem-serem kayak gitu ya anggap aja hiburan. Anggap aja hiburan gitu ya. Jangan dimasukin ke hati daripada nanti ke Betul. mimpi-mimpi gitu. Karena filosofinya ternyata lebih apa ya, lebih
maknanya itu lebih mengena daripada Dalam yang gitu. serem-seremnya itu tadi. Baik, gitu. baik. Jadi besok-besok di Indonesian Blade diperkenalkan lebih jauh tentang keris gitu ya. Siap. Harusnya gitu. Baik, terima kasih banyak sahabat budaya. Tidak terasa sudah di ujung obrolan budaya untuk episode kali ini. Dan saya Nidia Arima beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas saat ini. Penanggung jawab Kepala Radio Republik Indonesia Surabaya, Produser Kusumo Winahyu SHMM, Pengarah Teknik Bapak Ruli Prasetyo ST, Perencana Produksi Sumartini Esos MM, PA Lapangan Haryanto, Teknik Operator Girang Basuki, Agung Gilang Givari M. Yani, Dokumentasi Pencitraan Yayu Kusmi Handayani SE, Administrasi Imania Widianti, Hiburan Purbandari dan Caaklis, Umum Andrean SE, Unit Manager Sukasih SE, mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali di obrolan budaya berikutnya. Selamat malam, salam budaya. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti terus mengabdi budaya itu pertiwi bangkitlah wahai pemuda berjuang melestarikan seni budaya bangsa yo iya ngono. Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.